Kalian tahu nggak sih, saat ini kita sedang memasuki revolusi industri 4.0. Contohnya Gojek dan Grab yang sudah tersebar bagai jamur di mana-mana. Kemunculan angkutan online ini kian hari makin melejit dan menggantikan posisi taksi dan ojek konvensional. Nah, masih banyak lagi loh fenomena-fenomena yang mengindikasikan adanya revolusi industri 4.0. Secara global, sudah banyak aspek yang berinovasi karena revolusi industri generasi keempat ini. Contohnya seperti virtual reality, augmented reality, Internet of Things, cloud computing, big data, robot, cyber security, 3D printing, dan masih banyak lagi. Revolusi industri generasi keempat ini terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang di abad 21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru. Oleh karena itu, inovasi dan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi inilah yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri 4.0. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu udah 4 kali terjadi loh. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad 18. Ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang kemudian berdampak pada industri yang tadinya bergantung pada tenaga manusia, akhirnya digantikan oleh tenaga mesin. Selanjutnya, revolusi industri yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 ketika mesin-mesin uap mulai ditinggalkan dan industri beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini pula, industri mulai melakukan produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini, teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Nah, kalau sekarang sama revolusi industri 4.0 ditandai dengan sistem sifat fisikal, perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data yang progresif. Perkembangan ini yang kemudian memupuk gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Semua pasti udah pada tahu kan kalau bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk koneksivitas ini disebut dengan nama IoT atau Internet of Things. Pada era revolusi ini, terutama di masa pandemi ini, sangat banyak profesi yang pekerjaannya bisa dilakukan di rumah. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet seperti para penjual online, desainer, penulis artikel, dan lain-lain. Bahkan di masa pandemi ini, para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, semua melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Saat ini belum berakhir revolusi industri 4.0. Ternyata sekarang kita langsung masuk dalam satu era yang namanya society 5.0. Ini merupakan suatu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Nah, apa sih itu society 5.0? Sebelum saya membahas tentang society 5.0, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang society dari yang pertama. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia mulai mengenal bercocok tanam. Lalu, pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia sudah mengenal komputer hingga internet, serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Selanjutnya Society 5.0
adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, mereka untuk menjalani kehidupan. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan degradasi manusia. Ini ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Saya Abdilmanaf Al-Fadli. Saya Miftahul Jannah. Saya Akmaludinda Muhammad. Kami dari kelompok 12, terima kasih telah menonton.